semua, kembali lagi bersama saya Alia Marsyalianti di Semanji Talks. Sama seperti episode sebelumnya, pada episode kali ini kita menghadirkan tamu spesial yang telah memberikan jasa yang besar serta pengabdiannya di SMA Negeri 1 Maos. Nah, sekarang di sebelah saya sudah ada satu narasumber yang akan menemani saya untuk beberapa waktu ke depan. Silakan Pak, perkenalan diri ke kamera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua, khususnya semua keluarga besar SMA Negeri 1 Maos yang sangat-sangat kami cintai dan sangat kami sayangi. Pada kesempatan ini, saya Rusman, seorang guru di SMA Negeri 1 Maos, diundang oleh Semanji Talks dari SMA Maos untuk berbicara di hadapan para pemirsa semua. Perkenalkan, nama saya Rusman, mungkin sudah kenal semua sih. Ya, saya seorang guru bahasa Indonesia yang kurang lebih 1 minggu lagi mungkin saya menerima SK pensiun dari SMA Negeri 1 Maos. Terima kasih. Baik, Pak Rusman, apa kabarnya nih? Baik. Ya, baik. Makasih. Alhamdulillah. Jadi di sini kita akan mengobrol mengenai seputar perjalanan Bapak di SMA Negeri 1 Maos ya. Iya. Kalau boleh tahu nama lengkap Pak Rusman itu siapa, kan orang panggilnya cuma Pak Rusman seperti itu. Ya. Kalau mengenai nama, memang nama saya Rusman gitu. Oh, hanya Rusman. Iya, hanya Rusman saja. Terus sekarang Bapak tinggalnya di mana? Saya tinggal bersama keluarga saya di RT 3 RW 4 Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang. Itu alamat rumah saya. Baik, di Karangtengah Sampang. Itu perjalanan dari rumah menuju ke SMA Negeri 1 Maos sekitar berapa menit, Pak? Kalau perjalanan dari rumah itu jaraknya kan sekitar 10 km. Ya. Jadi kalau ditempuh pakai kendaraan yang nggak begitu cepat, ya sekitar 15 menit lah sampai. Lumayan. Sampai ke sekolah. Iya. Terus kesibukan Bapak selain mengajar apa sih? Kegiatan di rumah dari awal, dari kecil saya memang kan petani. Petani. Saya dilahirkan dari keluarga petani. Ya makanya di sini juga saya bertani gitu, di sawah, di kebun, di kolam terutama. Saya memang petani ikan, ya, terkenalnya petani ikan di sini, ya. Berarti selain Bapak mengajar, Bapak itu juga sebagai petani ikan ya? Ya, betul, sebagai petani ikan gurame. Bukan gurame. Ikan gurame, ikan patin gitu. Berarti punya kolam sendiri ya, Pak? Punya, insya Allah punya. Itu sebagai petani ikan itu menghasilkan juga atau untuk dikonsumsi pribadi atau hanya untuk senang-senang? Enggak, memang untuk penghasilan sih, ya, untuk penghasilan. Penghasilan tambahan. Ya, baik Bapak. Iya. Boleh diceritakan ke penonton bagaimana Bapak bisa bergabung di SMA Negeri 1 Maos? Sebenarnya dari awal saya sih tidak menyangka sih ditugaskan di SMA Maos gitu. Saya kan lulus dari IKIP Semarang tahun 86. Lah terus saya menunggu SK karena dulu itu kan langsung SK dari pemerintah. Iya, sebelum saya lulus itu sudah sudah mengisi kesanggupan untuk ditempatkan di mana saja gitu. Teman-teman saya banyak yang di luar Jawa. Jawa. Ada di NTB, ada di Kalimantan, iya. Tapi kebetulan saya ditugaskan di SMA Negeri 1 Maos. Saya sangat bersyukur sebenarnya karena SMA-nya dekat dengan rumah asli saya. Iya. Gitu. Kalau boleh tahu, Bapak masuk SMA Negeri 1 Maos itu tahun berapa, Pak? Tahun 1987. Tepatnya bulan Oktober tahun 1987. Di Maos ini waktu itu baru ada kelas 1 sama kelas 2. Oh, belum ada. Kelas 1-nya 2 kelas, kelas 2-nya 2 kelas. Ya, itu hampir masuk ke semester kedua. Jadi pertengahan
pertengahan tahun Iya, waktu pertengahan itu. tahun. Dan itu kebetulan saya masuk di sini sedang banjir besar. Oh, Terakhir ada banjir itu waktu itu. terakhir Iya. ada banjir di SMA Maus ya Pak? Iya, sampai sekolah ini yang baru didirikan Dibangun ini dulu ya? baru dibangun, itu sudah Terendam kebanjiran dia sekitar berapa senti itu? Sekitar mungkin kalau di sekolahnya ada setengah meter. Setengah meter berarti tinggi Iya, ya Pak? di jalan raya itu sekitar 20 senti itu menyeberang dari Menyeberang. iya Dari dari sawah barat ke ke sini juga. timur, iya. Ya, Pak. Menyeberang. Berarti sudah lama banget ya Pak menjadi guru di SMA Negeri 1 Maus? Iya, sekitar 36 tahun. Iya, 36 tahun. Untuk selanjutnya, Bapak pertama kali mengajar itu langsung menjadi guru bahasa Indonesia atau menjadi guru mapelain dulu? Saya mengajar dari awal bahasa Indonesia. Pernah dulu jadi mengisi pendidikan seni. Saya isi dengan pendidikan seni drama. 2 tahun Ya, karena mengajar itu seni drama. Drama juga ada di pelajaran bahasa Indonesia. Ada juga, tapi Iya. itu pelajaran mata Seni. pelajaran seni Iya. sendiri. Iya. 2 tahun saya mengajar pendidikan seni. Nah, pastikan selama 36 tahun mengajar di SMA Negeri 1 Maus, itu ada kejadian yang berkesan banget nih di benak Bapak. Itu kejadian positifnya, boleh diceritain nggak Pak? Banyak sih sebenarnya kejadian. Ya, salah Ya satunya. kejadian-kejadian yang berkesan, mungkin ya sebagai seorang guru itu sebenarnya banyak sih. Yang paling berkesan itu ketika ada seorang anak dari mulai saya masuk ke kelas, terus dia tidur di mejanya itu gini, terus tidur gitu. Tidak menghiraukan kedatangan saya menyampaikan apa, itu tidak dihiraukan gitu. Saya diamkan sekitar setengah jam lah waktu itu, biar dia seperti apa sih anaknya gitu kan. Ya, saya terus bicara terus dengan murid-murid yang lain gitu, dengan siswa yang lain. Tapi lama-lama kok nggak ada respon gitu kan, saya tunggu-tunggu kok tidak bangun-bangun. Langsung saya bangunkan waktu itu. Mau apa, kena apa, gitu kan. Terus akhirnya kan saya jadi memberi nasihat sampai selesai jam pelajaran itu. 2 jam penuh saya gunakan untuk memberikan nasihat-nasihat yang istilahnya apa ya, yang mungkin bisa menyentuh hatinya gitu loh. Sampai waktu itu. Lah setelah selesai pelajaran, sore hari, saya kan pulang gitu kan. Dia itu ke rumah saya. Itu lucunya gitu loh. Sebenarnya sih saya tidak marah, di kelas nggak marah, hanya memberikan nasihat gitu. Tapi kemudian dia sampai ke rumah saya, iya, sambil bawa makanan dia tuh. Bawa makanan, masakan ibunya sendiri. Di rumah saya, pengen makan bersama dengan keluarga saya, itu lucu sekali. Iya Pak, ini saya bawa makanan, tapi saya pengen makan bersama dengan Bapak, dengan Ibu di sini gitu kan. Langsung saya undang ibu saya, terus makan bareng-bareng dengan dia gitu. Waktu makan itu, ya waktu makan itu dia menyampaikan apa yang ada di hatinya itu. Gitu. Apa-apa yang menyebabkan dia seperti ini dari awal sampai waktu itu bagaimana, ya sampai keadaan keluarganya, semuanya dicurahkan kepada saya sama ibu saya di rumah gitu. Itu mungkin kejadian yang sangat berkesan. Kalau kejadian lain banyak itu. Saya kan waktu itu masih muda, waktu awal-awalnya itu kalau tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan itu kadang-kadang saya merasa agak marah gitu loh. Iya, termasuk waktu ada tes gitu kan, saya ngawasi di depan, ada anak baru 30 menit sudah selesai. Keluar kelas, terus dia berdiri di depan kaca, di depan jendela itu dari luar, itu memberitahu jawaban ke anak-anak yang ada di dalam kan. Sampai saya marah banget waktu itu. Lah terus setelah tes selesai kan, besoknya lagi saya beri peringatan gitu kan, beri peringatan, beri nasihat. Iya, itu berkesan sekali. Kemudian setelah lulus, anak itu setelah lulus berbuat sesuatu yang sangat-sangat berkesan di hati saya. Saya naik sepeda motor, lah terus di jalan karena
gembes itu sepeda motor saya tuntun, lah dia itu jadi sopir apa itu, tronton apa ya, Supir, ya truk yang tinggi banget tinggi, itu, yang besar. iya, tahu saya apa namanya itu, Bannya iya bannya gembes, bocor, dia turun itu waktu, dari ada kok truk. berhenti, ada apa ini ya gitu kan, saya kan kaget ini ada tronton berhenti gitu kan, nah terus tahu-tahu dia muncul, kamu gitu kan. Kamu gimana? Iya Pak, saya jadi supir ini loh Pak. Mobil saya besar banget gitu kan. Itu kenapa gitu kan? Ini bocor ban saya, jadi saya tuntun gitu kan. Ya sudah, Bapak gini. Ini saya tuntun, Bapak naik aja ke atas. Loh, katanya kamu supir, terus siapa yang nyupiri gitu kan? Itu ada supir pengganti, Supir kernetnya, pengganti, ya. suruh nyupir gitu kan. Sampai nanti di depan ada itu Bengkel. bengkel tambal, ya tambal ban. Pokoknya saya yang nuntun Pak gitu kan. Lah saya naik ke atas kan, terus dia yang nuntun. Terus sampai saya nunggu di sana gitu kan. Sampai sudah selesai apa namanya? Sampai ke bengkelnya itu, Pak, saya tinggal. Mohon maaf Pak, saya selama ini sering menyakiti Bapak gitu kan. Pernah Bapak apa namanya saya sakiti sampai Bapak marah sekali di kelas gitu kan. Ini mudah-mudahan jadi obat buat Bapak gitu kan. Lah itu peristiwa itu yang sangat apa namanya berkesan gitu. Sampai saya punya janji pada hati saya. Pokoknya saya tidak akan memarahi anak gitu. Setelah peristiwa ini gitu kan. Apapun yang dilakukan anak di kelas itu adalah keadaan anak gitu kan. Betul. Itu yang paling berkesan. Ya, paling berkesan yang positif ya Pak, Yang positif, membuat hati ya. Bapak itu terenyuh. Iya. Nah sekarang ceritakan kejadian yang membuat hati Bapak itu sangat kecewa, sangat marah, sampai Bapak itu sangat emosional lah. Ya sebenarnya itu kan saya marah kan Iya. waktu itu ya. Tapi kemudian kan ada sesuatu di belakangnya yang membuat saya kan terenyuh Iya. gitu loh. Sebenarnya banyak, tidak hanya itu sih peristiwanya. Ya. Banyak. Itu dua peristiwa tadi yang membuat hati Bapak itu sangat terkesan, kayak Iya, oh ternyata selama ini saya memarahi juga ada manfaatnya untuk anak Iya, itu. iya. Dan yang saya marahi pertama yang datang ke rumah itu Iya. sekarang jadi sudah doktor. Oh. Iya, sudah doktor, kemudian jadi apa namanya sastrawan mungkin ya, semacam sastrawan. Kemudian dia juga pernah belajar di Eropa gitu. Oh, Eropa, Iya, jauh selama 3 bulan di sana belajar di beberapa universitas. Terus pernah juga tugas di Cina 2 tahun. Sekarang ngajar di Jogja. Selanjutnya ya Pak, ada nggak sih perbedaan karakter siswa-siswi SMA Negeri 1 Maus dari mulai Bapak mengajar sampai ini mau purna? Dari tahun ke tahun Ya, maksudnya? dari tahun ke tahun. Ya sebenarnya ada sih. Sebenarnya itu termasuk kalau saya perhatikan itu tergantung keadaan masyarakat pada umumnya. Iya. Selain kebijakan pemerintah tentang kurikulum, Ya. juga ditentukan mungkin keadaan masyarakat lah waktu di mana anak itu masuk sekolah gitu kan. Iya sebenarnya ada sih dari tahun ke tahun. Contoh sebagai contoh ya. Kalau masa sebelum COVID kan siswa belajar sumbernya hanya dari buku gitu iya. kan. Terus Setelah waktu COVID kan sumber tidak hanya dari buku, hanya dari dan internet. cara belajar juga tidak harus bertatap muka gitu. Ini perbedaan yang sangat. Ini mempengaruhi perilaku siswa sih, mempengaruhi perilaku siswa gitu. Jadi minat baca buku rendah, terus pengaruh sikap juga kelihatannya besar sekali, sikap karakter anak gitu. Bagaimana sikap pada guru, bagaimana sikap pada Sesama teman-teman, iya. Itu juga ada kelihatannya, terutama pengaruh COVID kemarin. Selain itu, selain pengaruh COVID juga sebenarnya pengaruh dari kurikulum juga bisa jadi. Saya kan di sini sudah mengalami kurikulum beberapa kali perubahan sih ya. Ada kurikulum 84 dulu. Pertama ya, itu yang pertama saya kurikulum 84.
kurikulum 94, 94, kurikulum 2003. 2003, Nah, 2006. ya, kurikulum 2003 kan disempurnakan jadi kurikulum 2013. 13 ya. Atau kurikulum 2003 yang disempurnakan. Terus sekarang kurikulum Merdeka. Merdeka. Itu besar sekali pengaruhnya sih pada sikap anak gitu. Pada bagaimana cara anak belajar sangat berpengaruh. Itu berarti yang sangat mempengaruhi sikap anak dan karakter anak menurut Pak Rusman itu setelah COVID dan perubahan kurikulum dari tahun ke tahun ya Pak? Iya, salah satunya. Ya. Atau salah duanya pengaruh. Salah duanya. Kalau pengaruh yang lain sih juga banyak sih. Berarti misal awalnya anaknya sangat memperhatikan Pak Guru pada kurikulum yang sebelum COVID atau kurikulum 2013 dan sekarang kan tidak ada penentuan UN seperti itu ya Pak. Mungkin motivasi belajarnya semakin berkurang ya? Ya, mungkin itu salah satu faktor mungkin. Salah satu faktor. Ya, UN dihapuskan. Iya, gitu, salah satu faktornya seperti itu. Nah kan Pak Guru sudah mengajar selama 36 tahun nih, kan pasti Pak Guru bertemu dengan banyak guru. Ada nggak sih guru yang berkesan di Pak Guru atau guru yang paling Pak Guru ingat seperti itu? Ya sebenarnya kalau dengan teman-teman, kalau ada guru-guru baru gitu, guru-guru muda yang baru datang ke sini, sebenarnya saya bisa belajar banyak dari mereka sebenarnya. Saya sebagai yang sudah tua gitu kan, pengalaman masa lalu kan serba terbatas gitu kan. Kalau anak-anak muda sekarang, guru-guru muda sekarang itu membawa perubahan yang signifikan gitu ya, dari berbagai segi, mungkin dari metode pengajaran, mungkin dari materinya juga, kemudian cara mengajarnya juga, fasilitasnya juga gitu kan. Saya banyak belajar dari mereka malah gitu. Guru-guru muda. Guru-guru muda berarti ya, yang guru-guru sangat muda. berkesan itu guru-guru muda ya Pak, bukan yang sepantaran seperti itu. Kalau yang sepantaran, mereka-mereka yang punya karakter, punya karisma gitu kan. Saya juga banyak belajar dari mereka. Iya, betul. Iya. Saya nyontoh, kadang-kadang saya perhatikan bagaimana dia cara berbicaranya, apa yang dibicarakan gitu loh. Saya belajar dari mereka juga. Ya Bapak. Baik, yang terakhir, boleh Bapak kasih harapan untuk SMA Negeri 1 Maos, untuk guru-guru yang masih mengajar di SMA Negeri 1 Maos, dan untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Maos. Ya, sebenarnya saya menaruh harapan besar untuk SMA Maos ini. Karena saya dibesarkan, mungkin dilahirkan di sini. Saya belum pernah mengajar di tempat yang lain loh. Iya, jadi langsung saya tugasnya di sini dari awal sampai akhirnya ini saya juga tetap di sini. Jadi saya menaruh harapan yang sangat besar sebenarnya untuk SMA Maos ya. Ke depan semoga nanti SMA Maos ini selain keadaan fisiknya mungkin terlihat semakin sempurna gitu, fasilitasnya semakin memenuhi gitu kan, segala sesuatu yang dibutuhkan sudah ada semua. Kemudian tampak gedung-gedungnya juga dari depan, dari luar itu kelihatan ya cukup megah mungkin ya kan. Itu harapan saya ke depan seperti itu, sehingga nanti orang-orang menaruh kepercayaan gitu loh. Kalau mau sekolah itu baiknya di SMA Maos gitu kan. Iya, selain itu juga kualitasnya kan, kualitas pendidikan di sini harusnya memenuhi harapan orang tua, memenuhi harapan anak gitu kan, yang akan sekolah di sini. Lah caranya dengan apa? Ya dengan kerja keras dari guru-gurunya, dari kesadaran siswanya yang ada di sini kan, sehingga meningkatkan kualitas gitu. Itu harapan saya ke depannya seperti itu. Yang ya saya mungkin ya sampai di sini aja, yang generasi penerusnya ini yang harus bekerja keras gitu, harapan saya seperti itu. Nah, untuk guru-guru yang masih mengajar di SMA Negeri 1 Maos, pesannya Pak? Untuk pesan pada rekan-rekan guru di SMA Negeri 1 Maos ya, teruskan cita-cita kami lah, ingin membesarkan SMA Negeri 1 Maos. Sesungguhnya hati kami dari awal sampai sekarang pun sebenarnya ingin membesarkan, ingin
meningkatkan kualitas SMA MAUS. Itu kami titipkan kepada teman-teman yang masih muda, yang masih berada di sini untuk mewujudkan cita-cita itu dengan cara bekerja yang baik, selalu terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri, kemudian ikhlas berbakti untuk kemajuan anak-anak kita. Untuk siswa-siswa SMA Negeri 1 MAUS, Pak? Untuk siswa SMA Negeri 1 MAUS, karena kalian sudah memilih tempat yang tepat di sini, saya kira jangan santai gitu ya, jangan santai. Tapi belajarlah dengan penuh semangat, belajarlah dengan penuh dedikasi. Ingat bahwa kalian di sini itu bawa amanah dari orang tua, gitu kan? Bawa amanah dari orang tua. Dan itu harus selalu dijaga, jangan sampai mengecewakan orang tua. Itu saja pesan saya. Karena saya yakin bahwa siswa SMA Negeri 1 MAUS itu semuanya punya tanggung jawab. Semuanya itu anak-anak yang baik gitu kan. Gitu. Saya yakin kalian mampu untuk belajar lebih baik. Iya. Baik Bapak, terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast kali ini. Semoga ilmu yang Bapak berikan selama 36 tahun itu dapat menjadi bermanfaat bagi siswa-siswi yang pernah diajar Bapak. Iya, amin, terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama Pak Rusman pada episode kali ini. Sekian Semanjit Talks kali ini, saya Alia pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Semanjit Talks selanjutnya.